Oke, kembali lagi di channel Manggala TV. Tentunya setelah sekian lama kita nggak berjumpa. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, salah satu salah satu Purnasaka Bhayangkara Segan yang saat ini mungkin bisa dibilang dia sudah merasakan yang namanya sukses. Kita sambut Bribda Wisnu Surya Atmaja. Apa kabar? Mantap, ketemu lagi. Ketemu lagi. Berapa tahun kita nggak tahu. Kamu pendidikan masuk Polri tahun berapa? Masuk Polri untuk pendidikannya itu tahun dari 2020 itu mulai pendaftaran sampai 2021 itu untuk pelantikannya. Untuk pelantikan berarti ya udah lama banget ya. 2 tahunan ya. 2 tahunan. Iya. Saka Bhayangkara gelombang ke 7. Gelombang 7. Gelombang 7. Saya gelombang 3, berarti 4 tahun. 4 tahun. Saya. Junior. Jadi, luar biasa, tepuk tangan dulu lah. Wisnu, kan bisa dibilang kamu sekarang udah sukses ya. Alhamdulillah. Mungkin sukses versimu seperti ini Ya, gitu loh. alhamdulillah. Jadi dulu kita sempat pernah bikin satu project. Nah, ini buat pemirsa yang belum tahu, Project yang belum mana nonton. Kita pernah bikin satu project namanya film pendek Jembatan Pengabdian. Jembatan Pengabdian. Nah, ini adalah salah satu aktor yang berperan di film tersebut. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak dulu itu kenapa kok saya yang dipilih sebagai aktor? Ah, itu Masih masih pertanyaan. jadi pertanyaan ini. Kenapa kok dari sekian banyak ya anggota ini Saka Bhayangkara, tapi kenapa kok milih saya gitu? Nah, ini masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Nah, ini mumpung ketemu ini saya tanyakan. Jadi dulu itu kan film itu mungkin tercetus secara tiba-tiba. Kemudian yang mempunyai ide kan saya. Jadi ketika itu saya pengen bikin suatu project apa nih buat Saka Bhayangkara. Jadi kayaknya waktu itu kalau buat jangkau di podcast kayak gini kayaknya belum bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin suatu project film pendek yang itu menceritakan suksesnya Purna Saka Bhayangkara itu. Kenapa kok saya milih kamu? Nah, itu. Dari sekian banyak anggota Saka Bhayangkara waktu itu yang mungkin saya nilai mungkin dia yang pertama jelas tentang dia itu bisa berperan, intinya seperti itu. Bisa di direct lah intinya itu. Kemudian yang kedua, film itu merupakan salah satu bagi saya ya, itu merupakan salah satu doa. Alhamdulillah. Merupakan salah satu doa karena apa? Di film itu, nah nanti teman-teman harus nonton ini. Iya. Jadi di film itu menceritakan sosok anggota Saka Bhayangkara, dia yang mungkin punya latar belakang yang sederhana. Itu cerita di filmnya ya. Karena ini mungkin fiktif yang menjadi kenyataan. Cerita fiktif yang menjadi kenyataan. Dia dari latar belakang yang sederhana, terus dia pengen punya cita-cita menjadi seorang polisi. Iya. Nah, melalui mengikuti dari Saka Bhayangkara. Betul. Dan itu pun kita bikin project itu kamu belum jadi polisi. Nah, itu. Dan tahun yang lalu sebelum 2020 ya? Iya, 2020. 2020. Dan setelah film itu rilis, tayang, kemudian selang setahun. Iya, Selang setahun pengumuman diterima jadi Polri. Sebenarnya itu bentuk doa dari saya. Mungkin aku berharap bisa kenyataan lah, intinya seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah komentarnya gimana? Iya. Sebenarnya kan saya juga kaget kenapa ditunjuk. Padahal itu pertama kalinya saya juga masuk di istilahnya di kamera lah, di peraktingan lah. Ibaratnya kan masih pertama kali ke aku, tapi saya menangkap di sini ada harapan dari senior saya, terutama ke Anas.
Itu, dan ini pun juga persembahan untuk Saka Bayangkara. Jadi saya betul-betul berterima kasih karena sebenarnya kita di luar rencana, nggak Ya, tahu kan. Betul. Padahal kenapa kok di situ kan filmnya kan beringinan menjadi polisi. Polisi. Kenapa nggak yang lain? Ya. Nah itu. Dan kebetulan pada saat itu setelah film ini rilis ya, Ya. itu saya langsung mendaftar Daftar Polri. ke Polri dan alhamdulillah diterima. Itu saya merinding. Sungguh merinding. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton di channelnya Manggala TV. Film pendek Jembatan Pengabdian, wajib sekali nonton. Ya apa ya kayak gitu, mungkin kita itu udah di luar kendali dari manusia gitu. Iya. Maksudnya Tuhan yang mewujudkan, yang ini jalan terbaik buat kamu kan gitu. Walaupun banyak juga senior-senior, junior-juniormu yang udah ikut nyusul juga kan itu. Alhamdulillah. Ya mungkin ke depan kita akan bikin lagi dengan sebetulnya kita mau bikin Jembatan Pengabdian #2 ya. Iya, tapi belum jadi. Belum jadi karena pandemi juga, Ya, terhalang pandemi dan kebetulan saya juga jauh. ngomong-ngomong sekarang dinas di Dinas di Resimen 1 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri di Bogor. Di Bogor. Tempatnya. berarti kebetulan ini lagi cuti Ya. dan tadi dadaan ayo podcast langsung gas. Gas. Pokoknya apa buat Saka Bayangkara nggak usah nanti-nanti. Ya, betul. Oke, kamu berapa bersaudara? Nuh. Saya 3 bersaudara, anak ketiga terakhir. Seperti di film juga disebutkan 3 bersaudara, anak yang ketiga. Yes. Tapi di film itu disebutkan kalau orang tuamu adalah petani dan buruh cuci. Nah, ini sebenarnya ini kan itu cerita fiktif. Jadi Iya. kita apa ya? Konfirmasi nih, kita klarifikasi. Nah, ini pengen tanya ini latar belakang kamu, orang tuamu itu apa? Yang ayah dulu. Iya, ayah. Panggilnya ayah apa bapak? Ayah. 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 Kalau dulu ayah bekerja di ini Angkatan Laut, tapi sekarang udah purnawirawan tahun 2017. Tahun 2017. Itu. Terus Tapi di film disebutkan sebagai petani. Ibu Untuk ibu rumah tangga. berumah tangga. Ya, ibu rumah tangga. Di film disebutkan buruh Buruh cuci cuci. harian. Itu sebenarnya sebagai apa ya? Kayak buat bumbu aja. Iya. Buat bumbu biar ceritanya itu kayak dramatis gitu loh. Tapi teman-teman, jadi ini adalah klarifikasi ya buat teman-teman semua bahwa ayahnya Wisnu ini adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut dan ibunya ibu rumah tangga. Oke, terjawab. Terus alasanmu pengen masuk di Saka Bayangkara, kita flashback dulu nih. Flashback dulu. Alasanmu masuk di Saka Bayangkara itu ngapain pengen ikut Saka Bayangkara? Ini saya cerita jauh sebelum saya ini apa istilahnya dari nol tahu Saka Bayangkara ya. Jadi dulu itu saya memang benar-benar kalau masalah pramuka itu belum tahu. Tapi mulai dari SMP kan saya mulai kenal. Nah, kebetulan saya itu mengikuti satu organisasi di pramuka di SMP. Dewan Penggalang. Nah, ini. DP. Nah, kebetulan ada alumni dari SMP saya ini juga termasuk anggota Saka Bayangkara. Kakak Saat kelas itu- berarti? Iya, jadi kakak kelas, tapi udah alumni. Nah, kebetulan datanglah ke SMP. Nah, kebetulan itu pas datang ke SMP menggunakan seragam Saka Bayangkara. Oh. Jadi apa saya pun tanya, ini seragam apa? Seragam Saka Bayangkara. Saka Bayangkara itu apa? Kan mulai cari penasaran, mulai dari apa istilahnya dari penampilan yang berbeda. Pramuka kok berbeda. Nah, itu makanya saya tanya, saya gali, oh ternyata. Nah, mulai SMA saya balik lagi ke pramuka, mengikuti Dewan Ambalan. Nah, Dulu di SMA
SMA mana? SMA Seigan. 1 Seigan, iya. SMA 1 Seigan. Terus di situ sama pembina juga diarahkan kalau bisa kamu mengikuti satuan karya. Nah itu saya cari-cari satuan karya yang istilahnya apa ya, saat itu benar-benar aktif, Heeh. terutama terjun di masyarakat. Jadi bukan sekedar apa ya di media lah. Ya, Nah betul. itu saya pengen benar-benar yang terjun langsung ke lapangan. Nah itu saya cari kan di Instagram. Wah, ini Saka Bayangkara. Nah ini kan. Terus saya cari, ternyata kakak kelas saya di SMA juga ada. Juga Terus ada. diarahkan lah itu. Nah jadi di sini saya udah mantep. Akhirnya saya pilih Saka Bayangkara ini karena menurut saya Saka Bayangkara ini sangat berbeda dari saka-saka yang lain. Nah itu. Berarti memang dari apa SMP itu udah mengamati ya? Iya. Intinya sudah diamati. dari kakak kelas yang datang ke sekolah, kemudian apa? Dia pakai seragam Saka, terus kamu kepo. Nah itu. Nah itu berarti udah apa ya? Udah punya rasa ingin tahu dari Iya. sejak dini kan gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau memang di pramuka itu minimal itu harus tumbuh rasa cintanya dari hati dulu. Iya betul itu. Kalau cuman sekedar wah seragamnya keren ini aku pengen gaya, Nah, itu. pasti nggak bakalan bertahan lama. Oke, kemudian berarti masuk Saka di gelombang Gelombang ke-7. 7, gelombang ke-7. Sekarang sudah gelombang ke-12. Sudah lumayan, dan bentar lagi ini ulang tahun. Ulang tahun yang berapa? Ulang tahun yang ke-11. 11. Yes. Cita-citamu apa tuh, Nu? Dari kecil lah? Dari kecil. Mulai dari kecil? Iya. Biasanya kalau orang semakin dewasa itu cita-citanya berubah. Itu. Dari kecil? Dari Apa? kecil saya itu kalau dari kecil ya apa namanya ngelihat kereta api, saya pengen jadi masinis. Saya lihat Oke. pesawat terbang, saya pengen jadi pilot. Nah, Saya lihat apa mobil-mobilan apa itu damkar, saya pengen jadi damkar. pemadam kebakaran. Itu. Terus? Saya lihat bapak saya kan TNI kan. TNI. Nah itu saya juga keinginan jadi TNI. Oke. Nah, berarti kan memang soalnya banyak orang yang bilang semakin dewasa itu semakin kita punya mindset atau pemikiran yang beda, Iya. termasuk cita-cita. Iya. SD-nya pengen jadi pilot, SMP pengen jadi musisi, SMA pengen jadi tentara, kan makanya itu apa ya, maklum lah, maksudnya itu masih wajar. Tapi emang apa namanya kalau masalah mulai udah masuk ke SMP SMA itu saya emang pengen fokus di militer. Nah itu. Nah dari 3 bersaudara ini saya sendiri yang paling beda. Loh, kakakmu Kakak saya ini kuliah semua. kuliah semua. Nah ini. Dan saya yang paling istilahnya milih untuk ke jalur militer. dan tersampaikan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian aku soalnya ini harus baca ini biodatamu ini. Dulu kan berarti gelombang ke-7, aktif sekitar berapa, 2 sampai 3 tahun ya di Saka Bayangkara. Iya. Mungkin ada nggak pengalaman yang buat Wisnu ini mungkin masih diingat sampai sekarang, pengalaman di Saka Bayangkara? Saka Bayangkara. Entah itu yang pengalaman memalukan, menyedihkan, menyenangkan, apa? Apa ya? Banyak ini. Kayaknya baru kemarin, tapi udah banyak cerita ya. Jadi sebenarnya itu apa namanya? Karena tadi udah keinginan dari hati ya. Yang paling menurut saya itu berkesan itu dulu pernah saya ini pengen mengundurkan diri. Nah, Saya tahu ceritanya. itu kan. Saya pernah itu. Baik. Ya. Saya pengen mengundurkan diri karena istilahnya ada suatu hal lah itu. Tapi saya minta petunjuk kan dari senior, dari pembina, terutama Kak Anas juga. Nah, itu saya cerita sama Kak Anas, sama pembina Kak Bandoko. Itu
gimana baiknya. Akhirnya diarahkan. Nah di situ yang awalnya pengen mengundurkan diri, akhirnya saya malah dikasih apa ya? Dikasih jabatan. Tapi emang saat itu untuk posisi kan ke provos Ya, kan, benar. tapi diarahkan ke apa ya? Humas ya? Humas. Humas. Nah itu kenapa berkesan? Ya itu tadi istilahnya kan saya pengen mengundurkan diri selesai, tetapi dalam hati saya ini masih pengen, Pengen lanjut. lanjut. Pengen Nah, ini. lanjut. Gimana Berarti- caranya? Ya apa namanya? Dilema ini. Dilema. Berat kan? Heeh. Satu sisi ada yang memberatkan, tapi saya satu sisi ingin masih bertahan. Masih bertahan. Nah itu. Tapi karena ada petunjuk arahan, akhirnya saya masih lanjut, tetap sampai purna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu yang kata-katamu tadi yang tak cuplek ini. Perasaan baru kemarin, baru sebentar, Iya. tapi udah banyak banget cerita. Iya. Itu karena apa? Mungkin menurut saya karena kamu menikmati. Iya, betul. Kamu menjalani proses itu kamu nikmat. Jadi bukan maksud menggurui ya. Jadi mungkin saya juga merasakan seperti itu, sama kayak kamu. Kalau ketika proses itu kita jalani dengan nikmat, itu rasanya sebentar, tapi banyak sekali kenangan. Betul. Biasanya seperti itu. Beda kalau semisal menjalani dengan berat. Nah. Kayaknya lama, terus yang isinya pasti cuma apa ya? Dongkol. Ya, gerundel. Terus apa? Yang kedua, berarti kalau kamu bisa bertahan sampai purna, berarti kamu bisa melewati yang namanya seleksi alam. Betul. Itu. Itu karena mungkin saya sendiri dulu ketika saya sampai purna, bahkan sampai sekarang pun, itu saya merasa punya kepuasan tersendiri. Iya. Saya masih bisa bertahan sampai sekarang, saya masih bisa mendampingi adik-adik, dan ya memang itu udah jiwa kita ya. Iya. Udah jiwa kita pengen terus membersamai adik-adik, jadi ada kepuasan lah. Mungkin kamu juga kayak gitu. Dan saya dengar-dengar ini sampai sekarang kamu Apa ini? jadi pembina Saka Bayangkara Polresta Bogor Kota. Tahu dari mana ini? Fakta enggak ini? Tahu dari mana ini? Aduh. Itu kenapa sih? Kenapa? Kamu tuh maksudnya gini loh. Kamu sekarang udah sukses ya. Iya. Udah punya pangkat. Alhamdulillah. Sudah mapan. Ngapain masih pengen di Saka Bayangkara itu ngapain kamu? Karena saya ada apa ya? Salah satu pesan dulu. Kata-kata yang disampaikan oleh pembina yang sering saya dengar itu, datanglah dari hati maka kamu akan bertahan. Nah itu. Cakep. Itu masih saya pegang, masih saya ingat sampai sekarang ini. Karena ya itu tadi, ketika kita udah menginginkan sesuatu, udah niat dari hati, itu pasti akan terus digenggam. Nah itu. Dan kebetulan dulu saya ada nazar lah istilahnya. Oh, Nah, nazar. itu. Oh. Terus Jadi pas masih seleksi masuk Polri itu kan saya ada keinginan. Saya janji sama diri saya sendiri, kalaupun besok saya berhasil apa saya yang cita-citakan menjadi anggota Polri itu, saya pengen balik ke Saka Bayangkara. Nah itu yang masih saya pegang. Nah kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa di Bogor kota? kenapa di sana? Nah itu, keinginan dulu kan pengen balik ke Jogja. Manggala Wirajaya kan, tapi terkendala karena dinas di luar kota dan saya berdinas di Bogor. Akhirnya saya carilah, saya pengen mengisi kegiatan kan, karena kan kalau hari minggu kan kita libur juga. Jadi saya pengen cari kegiatan positif, dan saya teringat saya dulu punya janji, makanya saya cari,
saya cari informasi Saka Bayangkara di Bogor dan ketemulah. Nah itu awalnya nggak sengaja, karena saya cuma datang niatnya cuma pengen nengok, Pengen lihat. iya Nah. cuma lihat. Tapi terus ditanya sama pembina kenapa sampai sini, tujuannya apa? Langsung lah di hari itu juga saya diminta untuk jadi pembina. Keren sekali. Jadi apa Tidak terduga. tidak terduga dan itu memang benar-benar niatmu dari awal kamu sebelum jadi polisi ya? Iya, Kamu bahwa kamu punya niat, punya nazar kalau aku udah jadi polisi atau berhasil lolos, aku masih pengen tetap di Saka Bayangkara. Nah, ini luar biasa soalnya apa? Karena nggak semua orang bisa kayak gitu, Nuh. Iya. Dan mungkin saya di Saka Bayangkara saya seniormu ya. Iya. Saya jujur saya salut sama kamu itu. Dan apa? Ya itu tadi nggak semua orang bisa bertahan. Iya. Kalau kita pikir kita di Saka Bayangkara itu nyari apa tuh? Betul. Ya enggak? Iya. Kita nyari apa? Nyari uang? Enggak Nggak ada. bakal. Nyari ketenaran? Enggak Nggak. bakal. Nyari jodoh? Bonus. Intinya itu kita apa ya? Punya rasa cinta sama organisasi, punya rasa open, dan ketika kita sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi niat kita, yo itu merupakan kepuasan. Iya. Gitu. Dan senior-senior pun alhamdulillah juga masih banyak yang hadir gitu loh. Mau kembali ke Saka Bayangkara. Saka Bayangkara ya, bagaimanapun ya nggak sedikit juga kamu tahu polisi, kamu tahu tentara, itu kowe iki ngerti Bayangkara sih. Nah, itu. Gitu loh. Kadang itu banyak orang juga yang lupa. Sebelum kamu mendapatkan itu kan, disinilah kamu dilahirkan. Nah, di sini kamu dibentuk. Ya inilah Ya. rumah asalmu. Tuh. Kalau menurutmu, versimu ya, Saka Bayangkara Seigan ini seperti apa? Saka Bayangkara Seigan menurut versi saya. Ya. Saya jujur melihat Saka Bayangkara Seigan itu emang berbeda dengan Saka Bayangkara yang lain khususnya. Karena di sini itu kekeluargaannya itu sangat benar-benar kerasa, sangat benar-benar kekompakan dari senior sampai junior itu emang benar-benar kompak. Jadi kekeluargaannya itu emang benar-benar terjaga walaupun sudah purna, walaupun sudah malang melintang sampai kemana-mana. Tapi kalau ada panggilan kumpul, itu Sebisa masih mungkin, ya, ya. masih bisa masih bisa kembali lah. Itulah hebatnya Saka Bayangkara ya. Dan bahkan mungkin buat teman-teman yang mungkin udah sukses mungkin di jauh dari Jogja ya, Iya. dari Sleman, dari Saka Bayangkara, mungkin Saka Bayangkara ini adalah rumah kedua mungkin. Iya. Kamu merasakan seperti itu nggak? Iya. Jadi, dan kamu juga pernah ngomong sama saya itu kalau ke Jogja itu bingung mau main sama siapa, Mas. Akhirnya ngubungi teman-teman Saka Bayangkara, ngopi bareng, nongkrong. Ya, Ada tempat kembali. ya, Nah, nah, itu. Makanya saya bilang kan Saka Bayangkara kan rumah kedua. Itu. Nah, ini cerita kamu di Polri nih. Jadi apa ya, kayak di Saka Bayangkara kan banyak sekali pengalaman yang kamu dapat nih. Pengalaman apa sih yang kamu bisa terapkan ketika kamu mungkin dari saat pendidikan sampai kamu dinas sekarang? Kalau pengalaman yang diterapkan banyak yang saya ambil dari Saka Bayangkara. Karena Saka Bayangkara itu pramuka bukan hanya sekedar tepuk tangan. Ya. Nah, bukan kegiatan yang membosankan. Di sini banyak yang bisa diambil, bisa kita bawa bekal untuk ke depan.
Dan terutama saya kan masuk di Polri. Nah ini saya kan di Saka Bayangkara kan dibina juga untuk fisiknya. Nah di sini dari sebelum masuk Polri pun akhirnya fisik pun juga udah terbentuk, terbiasa itu. Terus ada pengalaman di situ public speaking. Karena Polri pun berbaur dengan masyarakat, harus bisa public speaking. Nah, itu sangat berharga itu. Terus ada juga materi SAR rescue, ada juga survival. Survival itu apalagi saya di Brimob kan. Nah, itu bisa untungnya karena kita diturunkan di hutan. Untung saya dulu masuk Saka Bayangkara. Gitu. Ibaratnya nggak bodoh-bodoh amat. Ah, itulah. masih tahu oh ini caranya gini. Intinya kan bisa dibilang kamu satu tingkat lebih tinggi daripada yang tidak ikut kan gitu. Itulah. Karena memang dari sikap, dari apa ya, perilaku, kemudian karakter itu memang sudah terbentuk. Dan itu merupakan komitmen dari instruktur Saka Bayangkara termasuk saya, itu kita sebisa mungkin membentuk karakter yang siap pakai itu. Itulah ya, mungkin beberapa orang nyepelekan anak kokonat, anak gambil. Anak kokonat. udah turun di hutan, siapa ya kemarin yang bilang anak kokonat? Ngece kamu ya. Terus mungkin pesan-pesannya Num. Wah, pesan-pesannya itu Pertama buat Saka Bayangkara. Buat Saka Bayangkara ya. Kan mau ulang tahun yang ke-11. Pesannya apa buat Saka Bayangkara? Pesan dan harapan. Pesan dan harapan untuk Saka Bayangkara, semoga harapannya itu semakin berkembang ya. Jadi apa yang dulu udah dibentuk, udah dibangun oleh senior-senior yang udah purna, itu dijaga agar lebih baik lagi, agar lebih berkembang lagi, agar tetap jaya seperti motonya ya, Manggala Wirajaya itu. Terus untuk rekan-rekan udah yang istilahnya udah sukses menempuh karir, udah sukses apa yang diinginkan, ayolah, di sini kamu dilahirkan, kamu dibentuk. Ya inilah rumahmu, tempat asalmu. Sejauh apapun kamu pergi, kamu jalan, kamu menempuh cita-cita itu, jangan pernah lupakan Saka Bayangkara, Manggala Wirajaya. Itu. Jadi tetap jaga kekompakan, solidaritas, kekeluargaan. Karena ya inilah keluarga. Keluarga kedua, rumah kedua, seperti yang Kak Anas tadi sampaikan. Jadi jangan lupakan organisasi ini. Saya merinding. Saya merinding sambil menahan haru ini. Ya apa ya, harapanmu semoga bisa didengar sama teman-teman yang lain, dan mungkin dari semua yang nonton, ya seperti inilah sosok Wisnu Suryatmaja yang diperankan di film Jembatan Pengabdian. Dia punya harapan yang mungkin sama seperti saya. Ya intinya ayolah kita sama-sama terus bertahan buat menjaga organisasi ini tetap bisa eksis, bisa berkembang, kemudian bisa terus membentuk generasi-generasi harapan bangsa yang benar-benar harapan bangsa. Iya. Bukan generasi kaleng-kaleng yang apa ya, yang sekarang, karena generasi sekarang itu beda jauh sama zaman kita dulu. Iya. Sekarang udah apalagi generasi pandemi kan. Mungkin masih ada nggak yang mau disampaikan? Kalau masih yang mau disampaikan itu banyak. Sebenarnya
nggak cukup ini kalau semalam. Nggak bisa. Sehari semalam itu nggak bisa. Memang karena kita terlalu banyak kenangan ya. Iya. Terlalu banyak pengalaman di Saka Bayangkara jadi wah ini 2 hari Bang kelar. Kemarin aja kita ngobrol ketemu sampai tutup sampai diusir lah. Di warung kopi kita sampai diusir teman-teman sama yang jualan kopi. Tapi di pelopor ada senior juga apa? Maksudnya dari Saka Bayangkara ada nggak? Ada kebetulan dari Saka Bayangkara kita sendiri, yaitu Kak Fajar gelombang 2. Oh, Mas Fajar Dwi. Anda saya tunggu duduk di sini ya. Kemarin saya aja pulang nggak bisa katanya. Itu. Pokoknya sekarang pangkatnya apa? Baratu. Nah, Mas Baratu Fajar Dwi Nugroho, saya tunggu Anda di sini. Ya, kita ngobrol santai. Oke. Mungkin itu ya Nu ya. Sekedar kita ngobrol, kita sharing, udah lama nggak ketemu juga. Semoga apapun ceritamu yang kamu alami, yang teman-teman tonton juga bisa jadi inspirasi buat mereka, bisa mungkin yang belum sadar bisa menyadarkan bahwa kita butuh membentuk diri untuk menggapai sebuah cita-cita. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dan kita sambung lagi di podcast Saka Bayangkara episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Manggala TV dan juga Instagram Saka Bayangkara Segan. See you next time. Dadah.